Afan Ustadz mau tanya, apa sih puasa berkualitas itu Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa sih puasa yang berkualitas? Puasa yang berkualitas adalah puasa yang maksimal, yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Itu sebenarnya intinya. La'allakum tattaqun. Puasa yang membuat kita itu menjadi orang yang bertakwa dan mengaktualisasikan nilai-nilai takwa setelah bulan suci Ramadan. Dan kalau kita berbicara tentang apa itu takwa, takwa itu adalah tameng, adalah adalah pembatas antara kita dengan dosa-dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa selama 30 hari, dia niatnya benar, tata caranya sesuai dengan petunjuk karena dia memahami ilmu dan belajar tentang bagaimana puasa yang benar, kemudian dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dan ikhlas karena Allah, maka selama 30 hari dia akan menjadi orang-orang yang punya punya kemampuan. Coba dibayangkan, kita berpuasa di saat terkadang ada kesempatan kita bisa untuk membatalkan puasa kita. Bayangkan, kita dalam keadaan kehausan, kemudian kelaparan, tiba-tiba di rumah tidak ada orang, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada CCTV. Dalam kulkas ada air yang segar, ada makanan yang baru, yang segar. Kita tidak makan dan tidak minum. Kalau kita bertanya, apa yang melarang kita dan menghalangi kita untuk makan sesuatu yang halal dan sangat-sangat lapar? Atau ketika misalnya bertemu dengan istri itu adalah kehalalan yang luar biasa, tapi kemudian kita menahan diri. Ini semua yang melarang kita karena kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah selalu merasa diawasi oleh Allah, ini adalah marhalah ihsan selama 30 hari. Terus itu kita jaga. Maka insya Allah 30 hari kita berpuasa, setelah keluar dari puasa, kita punya malakah namanya. Kita punya kemampuan, kita punya manajemen tentang bagaimana merasa diawasi oleh Allah. Jadi menjadi sesuatu yang datang dengan langsung seperti itu. Artinya apa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah menjadi malakah, menjadi kemampuan, menjadi kebiasaan kita. Dan ini adalah target puasa. Orang yang puasanya berkualitas, dia akan sampai kepada puncak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah puasa pun dia senantiasa terjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dan senantiasa terdepan dari hal-hal yang diperintahkan. Itu tentang puasa yang berkualitas. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya lagi Ustadz, bagaimana ketika saat puasa kita menghabiskan waktu dengan tidur? Apakah dapat mengurangi kualitas puasa kita, Tat? Masya Allah. Puasa itu identik dengan perjuangan. Puasa itu tidak bisa dipisahkan dengan mujahadah wa mukabadah. Puasa itu adalah bulan seseorang itu memaksimalkan semua potensinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah, belajar, berjuang, baca Quran dan seterusnya. Jadi itu ibadah puasa dan kultur puasa yang diketahui oleh orang-orang generasi terbaik dulu. Maka kita sekarang hidup kebalikan. Puasa adalah waktu istirahat. Puasa adalah waktu untuk cuti. Puasa adalah waktu untuk banyak baring. Ini semua tidak sejalan dengan misi puasa yang menghadirkan pribadi-pribadi yang tangguh. Puasanya sah selama dia tidak makan, selama dia tidak minum, selama dia tidak melakukan pembatalan-pembatalan puasa. Tapi tentunya syattana, alangkah jauh jaraknya antara orang yang puasa dan memaksimalkan puasa dengan ibadah dan mujahadah dengan orang yang puasa cuma hanya untuk menahan rasa lapar dan rasa haus. Rasulullah SAW mengatakan, rubba shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Alangkah banyaknya, hati-hati, alangkah banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pahala salat atau ketika menjelaskan tentang balasan orang yang melaksanakan salat 5 waktu, kata beliau, orang salat 5 waktu itu tipikalnya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 100%, ada yang mendapatkan 50% dari salatnya, ada bahkan yang tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali gerakan naik dan turun. Sama seperti puasa. Puasa itu tergantung dengan kualitas ibadah yang kita maksimalkan, seperti itu juga balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan intensitas amalan kita. Kalau kita pakai dengan tidur-tiduran, dengan main game, apalagi kadang terlambat sholatnya dan tidak maksimal misalnya, maka ini hati-hati. Puasa kita tidak mendapatkan na'udzubillah kecuali lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seperti pertanyaan ini, Rasulullah pernah menjelaskan sebuah hadis. Ketika Rasulullah naik khutbah, Rasulullah naiki 3 tangga. Setiap tangga Rasulullah mengatakan amin. Tangga kedua Rasulullah mengatakan amin. Tangga ketiga Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin setiap engkau menaiki tangga?" Kata Rasulullah, di antaranya bahwa datang malaikat Jibril mengatakan kepadaku bahwa semoga Allah memberikan atau membalas dan menjauhkan, mengusir dari rahmat, menjauhkan dari rahmat orang-orang yang datang bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Fakul amin, fakultu amin. Katakanlah amin. Doakanlah orang yang datang Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, dijauhkan wajahnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di antara sebab orang dijauhkan wajahnya dari ibadah puasa, jika mungkin karena tidak ikhlas dan juga jika tidak maksimal. Datang Ramadan, bulan orang berlomba-lomba, sedangkan kita tidak memaksimalkan. Semoga kita semua insyaallah bisa lebih memahami bahwa hakikat Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Bulan perjuangan. Barakallahu fikum. Bagaimana sih tips menjalani puasa berkualitas, Ustaz? Ya, ini tadi kita sudah katakan bahwa puasa itu tergantung dengan kualitasnya. Puasa yang berkualitas, puasa yang bisa melahirkan pribadi-pribadi yang menjadi pribadi-pribadi alumni Ramadan yang kelihatan selama 11 bulan. 1 bulan Ramadan dia ditempa, 11 bulan dari madrasah Ramadan dia lulus dengan predikat mumtaz, predikat terbaik, dia bisa konsisten dalam ibadah. Nah, tentunya Ramadan ini sendiri adalah bulan yang seharusnya kita tinggal memanen. Maka kalau mau dikatakan bagaimana puasa yang berkualitas, yang pertama adalah ketika kita betul dalam mempersiapkan menyambut Ramadan ini. Kalau dulu kita dengar orang-orang terdahulu 6 bulan dia persiapan untuk berdoa, ya Allah pertemukan Ramadan. Siap mental, siap fisik, siap materi dan segala sesuatu. Setelah Ramadan pergi 6 bulan mereka berdoa dan menangisi supaya ibadahnya mereka di Ramadan diterima. Itu persiapan mereka. Kita bagaimana persiapan kita? Ulama yang lain mengatakan bahwa Ramadan ini ibaratnya musim panen. Sedangkan musim menanamnya itu bulan Rajab. Dan musim untuk menyemai tanaman kita itu bulan Sya'ban. Itu persiapan mereka. Jadi sungguh-sungguh. Jadi Ramadan datang orang sudah bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tidak ada sesuatu yang baik kalau tidak didahului oleh ilmu. Segala sesuatu harus diilmui. Tidak kemudian terjun bebas. Sama dengan bulan suci Ramadan, banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa yang harus kita pelajari. Maka sisihkan waktu untuk membaca, baik dari sisi sejarahnya, baik dari sisi fikihnya, dan dari sisi-sisi yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang bisa membuat puasa kita berkualitas, kita sekarang ini sudah list. Kita melis ya. Sebelum Ramadan itu sudah di list. Apa amalan-amalan terbaik yang diazamkan yang mau dilakukan. Supaya tidak terjun bebas dan amburadul. Dari sekarang udah punya target-target besar. Ramadan nanti saya mau begini dari amalan-amalan soleh. Jadi di list. Ini tandanya kalau kita serius.
Setelah kita list semua, amalan pagi saya mau seperti apa, amalan sore saya seperti apa, mana amalan yang bisa pagi bisa sore, nanti di malam hari bangun jam berapa, nanti infaknya berapa, nanti dan seterusnya, itu di list. Berapa kali hatam dan seterusnya. Dan yang terakhir tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa agar ibadah kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin wallahu a'lam beberapa poin-poin tentang bagaimana ibadah yang berkualitas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.